Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2, pelajaran ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. 45 Wafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ke-45 ini membahas tentang wafatnya Nabi kita tercinta Muhammadur Rasulullah. 1. Tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Telah diwafatkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain, pada hari Senin. As-salisa asyara, yang ke-13, min Rabiul Awal, 13 dari bulan Rabiul Awal, minas sanatil hadiyata asyarata minal hijrah, dari tahun yang ke-11 dari hijrah. Tahun ke-13 hijrah, tahun 11 hijriah, bulan Rabiul Awal, tanggal 13 hari Senin Nabi kita berpulang ke rahmatullah. Wa kana umruhu yauma wafatihi salasan wa sittina sanatan. Adalah umurnya Nabi kita yauma wafatihi, pada hari wafatnya beliau itu salasan 63 tahun. Salasan wasittina sanah, 63 tahun. Faduhishal muslimun, maka maka kagetlah semua kaum muslimin ketika itu. Kita bisa membayangkan kan? Jangankan Nabi yang wafat. Jadi tokoh ulama aja misalkan ada yang wafat sekarang, kita bisa membayangkan betapa kagetnya kaum muslimin. Wa'aduma alaihim firaquh. Wa'aduma, terasa berat banget, terasa hal yang besar alaihim, kepada mereka kaum muslimin, firaquhu, oleh firaknya Nabi, oleh meninggalnya Nabi. Ketika itu apa yang terjadi? Salah satunya, ini singkatnya, fasalla Umar bin Khattab saifah. Maka menghunus oleh Umar bin Khattab saifahu, akan pedangnya. Wa tawa'ada may yaqulu mata Rasulullah, dan mengancam ianya Umar akan orang-orang yang berkata ia mata Rasulullah, telah wafatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar luar biasa, ini semacam tidak menerima kenyataan bahwa Rasul sudah meninggal. Beliau mengancam semua orang yang menyatakan kalau Rasul sudah meninggal. Wa qala, dan berkata ianya Umar ibn al-Khattab, innama ursila ilaihi kama ursila ila Musa. Hanya saja diutus akan dianya Nabi Muhammad ilaihi, kepadanya Allah. Kama ursila, sebagaimana telah diutus kepada Musa. Artinya menurut Umar bin Khattab bahwa Nabi enggak meninggal. Nabi barangkali dipanggil oleh Allah. Sebagaimana dulu Allah pernah memanggil Nabi Musa untuk miqat selama 40 hari. Fala bisa an qaumihi arba'ina lailatan, maka tinggal ianya Musa ketika itu an qaumihi, jauh dari kaumnya Musa, arba'ina lailah, selama 40 malam. Musa dulu juga pernah meninggalkan kaumnya selama 40 hari 40 malam untuk miqat. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu menurut Umar ibnul Khattab. Wakana Abu Bakrin ghaiban, dan adalah Abu Bakar itu yang gaib ketika Nabi meninggal. Abu Bakar enggak ada di Madinah. Falamma jaa wa ukhbiral khabara dakhala baita Aisyah. Manakala datang ianya Abu Bakar, wa ukhbira, dan diberitahu akan dianya Abu Bakar al khabara, akan berita kematian Nabi, berita wafatnya Nabi. Manakala datang ianya Abu Bakar dan diberitahukan akan dianya Abu Bakar al khabara, akan berita wafatnya Nabi. Naib fa'il dalam ukhbira, khabara maf'ulnya. Dakhala baita Aisyah, niscaya masuk ianya Abu Bakar ke rumah Aisyah. Wa kasyafa an wajhir Rasul, dan membuka ianya Abu Bakar dari wajah Nabi, membuka kain yang menutup wajah Nabi. Faqabbalahu, maka mengecup ianya Abu Bakar akannya Nabi. Summa baka, kemudian menangis ianya Abu Bakar. Kemudian kharaja 'alan nas wa qala, kemudian keluar ianya Abu Bakar kepada manusia, wa qala, dan berkata ianya Abu Bakar, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Ini kita enggak tahu kenapa Abu Bakar sampai mengucapkan kata seperti ini. Ketahui olehmu, bermula siman, itu yang ada ianya man itu menyembah ia akan Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad itu sungguh telah mati ia.
Kalau orang-orang menyembah Nabi Muhammad meninggal. Apakah ada orang yang menyembah Nabi Muhammad? Tentunya enggak ada. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang ada yaitu menyembah ya akan Allah, maka sungguhnya Allah itu maha hidup, lagi tidak akan mati-mati. Ya. Summa tala qaulahu ta'ala, kemudian membaca ayatnya Abu Bakar akan firman-Nya Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal, sungguhnya mereka pun akan meninggal. Wa qaulahu, dan Abu Bakar membaca ayat akan firman-Nya Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Muhammad kecuali itu rasul yang sungguh telah berlalu daripada sebelumnya Muhammad oleh banyak rasul-rasul. Fa in mata au qutila, apakah jika mati ianya Muhammad, au qutila atau dibunuh akan ianya Muhammad, in qalabtum ala aqabikum, niscaya engkau berpaling ala aqabikum, di atas tumit-tumit kamu. Jadi Abu Bakar membaca ayat ini, tidaklah Nabi Muhammad melainkan seorang rasul dan sudah banyak rasul sebelum Nabi. Apakah jika Nabi Muhammad meninggal atau dibunuh orang, kalian berbalik meninggalkan agama Allah? Wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrullaha syai'a. Barang siapa yang berpaling ia di atas kaki-kakinya, niscaya maka tidak membahayakan ia akan Allah syai'an, akan sesuatu apapun. Orang yang dengan sebab meninggalnya Nabi dia jadi meninggalkan agama Allah, tidak akan membuat Allah rugi. Wa sayajzillahu syakirin, dan nanti Allah akan membalas oleh Allah akan orang-orang yang bersyukur. Beginilah ayat Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar. Apa yang terjadi kemudian? Faqala Umar, maka berkatalah oleh Umar, ka'anni lam atlu hadhil ayah, seolah-olah aku itu belum pernah aku bacakan ini ayat. Jadi beliau lupa, seolah-olah ini enggak ada dalam Al-Quran, sehingga beliau tadi terlanjur mengancam orang-orang yang menyatakan Nabi Muhammad meninggal akan dibunuhnya. Inilah para sahabat Nabi, cerita singkat saja ini. Panjang lebarnya tentunya di kitab lain yang mutawwalan. Ya. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata tufiya Rasul, kapan telah diwafatkan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kam kana umruhu yauma wafatih, berapa adalah umurnya Nabi pada hari wafatnya Nabi? Umurnya Nabi pada hari wafat yaitu 63 tahun. Madza fa'ala Umar bin Khattab, apa yang telah diperbuat oleh Umar bin Khattab? Beliau mengancam orang-orang. Aina kana Abu Bakrin hina wafatir Rasul, di mana adalah Abu Bakar ketika wafatnya Rasul? Abu Bakar di luar Madinah. Kalau enggak salah beliau lagi di rumah istri beliau. Madza fa'ala ba'da dzalik, apa yang memperbuat dianya Abu Bakar sudah demikian? Abu Bakar masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah, kemudian membuka kain yang menutupi wajah Nabi, kemudian beliau mengecup Nabi. Madza fa'ala Umar ba'da dzalik, apa yang dilakukan oleh Umar sudah demikian? Umar berkata, seolah-olah aku lupa, aku belum pernah membaca ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar. Kemudian dafnuhu, langsung kita baca aja. Pelajaran ke-6, dafnuhu alaihi salatu wassalam. Bermula pelajaran ke-46 itu proses penguburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sar Rasul, tetaplah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, dalam rumahnya Rasul, yaumal isnain, pada hari Isnin, wa lailatal sulasa, dan pada malam Selasa, wa yaumahu, dan harinya Selasa, wa lailatal arbi'a, dan pada malam Rabu. Hatta intahal muslimun, hingga selesailah oleh kaum muslimin min iqamati khalifatin, dari menegakkan khalifah alaihim, di atas mereka kaum muslimin. Artinya ketika Nabi meninggal hari Senin tadi, Nabi tetap hari Senin berada di rumah sampai malam Selasa, hari Selasa sampai malam Rabu. Nah, hingga kekhalifahan sudah terbentuk. Karena ketika Nabi meninggal, banyak sahabat dari Muhajirin dan Ansar berkumpul di Bani Saqifah. Di sanalah terjadi proses yang panjang ceritanya, yang hampir terjadi pertentangan antara Muhajir dan Ansar. Nah, akhirnya Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Ketika itu Sayyidina Ali dan keluarga Nabi yang lain mengurusi Nabi tentang memandikan Nabi dan sebagainya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, 3 hari kemudian dari meninggal Nabi, baru Nabi nanti dikuburkan. Nah, dari sinilah mulai nanti pertentangan, ya kan? Sehingga timbul 2 kubu besar antara Syiah dan Ahli Sunnah sampai sekarang.
karena nanti tentang kisah pengangkatan khalifah. Karena ketika musyawarah untuk pengangkatan khalifah ada beberapa sahabat besar juga yang tidak ikut ke Bani Saqifah nanti. Summa ghusila, kemudian dimandikan akan dianya Nabi. Di sini tidak dijelaskan siapa yang memandikan Nabi. Yang memandikan Nabi yaitu Sayyidina Ali, Abbas, Fadl, dan beberapa orang yang lain. Kemudian dimandikan akan dianya Nabi, wa kufina, dikafankan akan dianya Nabi fi salasati aswabin, dalam 3 pakaian. Laisa fiha qamisun wala imamah, yang tidak ada dalamnya 3 pakaian, itu baju kamis, tidak ada pula sorban. Artinya sebagaimana dalam pembahasan kitab fiqh, Nabi kafan beliau 3 lapis, kemudian ditambah qamis dan sorban. Summa wudi'a ala saririn fi baitih, kemudian diletakkan akan dianya Nabi di atas ranjang dalam rumahnya Nabi. Fasallal muslimuna alaihi furada, maka salatlah oleh kaum muslimin kepadanya Nabi furada, hal keadaan kaum muslimin itu yang sendiri-sendiri, bila imamen, dengan tidak ada imam. Artinya para sahabat ketika itu melakukan salat jenazah tanpa imam, sendiri-sendiri. Ar-rijal, bermula yang pertama itu kaum laki-laki. Pertama laki-laki dewasa salat kepada Nabi. Summan nisa, kemudian para wanita juga salat. Summa sibyan, kemudian anak-anak juga ikut mensalati Nabi semuanya. Summa dufina fi hujrati Aisyah, kemudian dikuburkan akan dianya Nabi dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Wa rufi'a qabruhu anil ardi, dan diangkat akan kuburnya Nabi daripada bumi, qadara shibrin, sekadar sejengkal. Jadi dikubur Nabi tinggi di atas tanah itu sekitar 1 jengkal. Warusya bil ma'i, dan dipercikkan akan dianya kubur Nabi dengan air. Waqad taraka alaihi salatu wasalam, dan sungguh telah meninggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam lil muslimin, bagi kaum muslimin semuanya, syai'aini, akan 2 perkara. La yadurruhum syai'un madamu mustamsikina biha, yang tidak membahayakan akan mereka oleh sesuatu apapun, madamu, selama senantiasalah mereka kaum muslimin itu mutamasikin, itu yang berpegang oleh mereka dengan keduanya. Jadi Nabi walaupun sudah meninggalkan kaum muslimin semuanya, tapi Nabi telah meninggalkan 2 hal. Selama kaum muslimin mau berpegang kepada 2 hal ini, maka kaum muslimin tidak akan tersesat. Apa 2 hal yang dimaksud? Kitaballahi alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, wa hadisar rasul. Apa 2 perkara yang Nabi tinggalkan? Kitab Allah, kitab Allah. Kitab Allah alladzi, yang tidak datang kepadanya kitab oleh kebatilan, min baini yadayhi, dari hadapannya kitab, wala min khalfi, dan tidak pula dari belakangnya kitab. Artinya Nabi meninggalkan kitab Al-Quran yang terjamin terjaga. Wa hadisar rasul, dan yang kedua Nabi meninggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis alladzi bayana, yang menjelaskan ianya hadis akan agama. Wa waddaha maqasidal Qur'anil Karim, dan menjelaskan ianya hadis akan tujuan-tujuan, maksud-maksud dari Al-Qur'an yang mulia. Jadi Nabi meninggalkan 2 hal. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Jadi riwayat ahli sunnah menyatakan Nabi meninggalkan Quran dan sunnah. Riwayat Syiah menyatakan hadis itu yang benar. Taraktu fikum amraini, kitaballah wa itrata ahli baiti, dan itrah ahli baiti, keluargaku. Karena itu Syiah itu hanya menerima hadis-hadis yang datang dari keluarga Nabi. Ahli sunnah menerima hadis-hadis yang datang dari semua sahabat. Itu perbedaannya. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan, kam makasar Rasul, berapa lama telah tinggallah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di dalam rumahnya Rasul, ba'da mauti, sesudah wafatnya Rasul, selama 3 hari. Kaifa juhiza, bagaimana ditajihizkan akan dianya Nabi. Nabi ditajihizkan, dimandikan, dikafankan 3 lapis. Kaifa sulliya alaih, bagaimana disolatkan di atasnya Nabi. Salat secara sendiri-sendiri, laki-laki, perempuan, kemudian anak kecil. Maza tarakalil muslimin, apa yang telah meninggalkan ya Rasul untuk kaum muslimin ba'da mautih, sesudah wafatnya Nabi. Nabi meninggalkan 2 hal, kitab Allah dan hadis beliau. Maza nikas syai'an, apa, maza, bermula apa itu keduanya 2 perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Langsung khulasatu sanatil hadiyata asyara, kesimpulan tahun yang ke-11. Fis sanatil hadiyata asyara minal hijrah, pada tahun yang ke-11 dari hijrah, jahazar Rasul,
telah mempersiapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jaisan akan satu pasukan biriasati Usamah dengan kepemimpinan Usamah bin Zaid. Pada tahun ke-11 Nabi tadi sebelum meninggal beliau mempersiapkan satu pasukan untuk berangkat ke Palestina. Usamah bin Zaid ini anak Zaid bin Harisah, di mana ibu Usamah ini namanya Ummu Aiman yang sering kita dengar. Wa amarahu bis safari, memerintahkan ianya Nabi akannya Usamah bis safari untuk berangkat ke Ubna dekat Palestina. Wa qabla safarihi btada'a maradur Rasul, dan sebelum berangkatnya Usamah mulailah oleh sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Rasul sakit, Usamah datang menemui Nabi. Nabi mengisyarahkan supaya Usamah tetap berangkat. Ya. Tapi nanti pas mau berangkat ada utusan datang mengabarkan bahwa Nabi sudah meninggal. Wa tamarrada, dan tamarrada sakit ianya Nabi fi baiti Aisyah, di rumah Aisyah. Jadi tamarrada Nabi hidup dalam keadaan sakit di rumah Sayyidatina Aisyah. Falamma ishtadda maraduh, maka manakala bertambah-tambahlah oleh sakitnya Nabi, amara ayyusalliya Abu Bakrin bin Nas, memerintahkan ianya Nabi akan bahwa salatlah oleh Abu Bakar dengan manusia. Wajtama'atil ansaru fil masjid, dan berkumpullah oleh orang Ansar di masjid. Fa kharaja alaihimur Rasul, maka keluar kepada mereka kaum Ansar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khataba fihim, dan berkhutbah ianya Nabi pada mereka. Akhirah khutbatin lahu, akan akhir khutbah baginya Nabi. Khutbah di mana dalam khutbah itu Nabi mengingatkan banyak hal. Summa lahiqa bi rabbihi fi yaumil isnain, kemudian lahiqa bertemu ianya Nabi bi rabbihi dengan Rabbnya Nabi yaumal isnin, pada hari Isnin, as-salisa asyara, ke-13 dari bulan Rabiul Awal. Bahwa baqiya fi baitihi, dan tetap ianya Nabi dalam rumah beliau ila lailatil arba'ah, hingga malam Rabu. Sehingga ada yang menyatakan Nabi dikuburkan pada malam Rabu. Ada juga riwayat yang lain nanti menyatakan bahwa Nabi dikuburkan di siang hari. Jadi banyak versi ini, nanti kita cari yang paling meyakinkan. Summa ghusila, kemudian dimandikan akan dianya Nabi, wa kufina, dikafankan akan dianya Nabi, fi salasati aswabin, dalam 3 pakaian. Wa shalla alaihil muslimun, dan salat kepada Nabi oleh kaum muslimin. Wa dufina fi baiti Aisyah, dan dikuburkan akan dianya Nabi di dalam ruang Aisyah. Nah, ini sampai di sini. Ini sudah sampai khatimah. Sedikit lagi, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.